Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, para muridin, salikin, andai tolan, teman-teman karib saya, mari kita bersyukur memulai ngaji kitab Sirul Asrar yang mu'alifnya, pengarangnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Terlebih dahulu menyampaikan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita. Semoga kita mendapatkan syafaatul utsma biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Izin saya akan mengulang biar lebih tuntas dasarnya. Ada beberapa 3 alinea ya, saya ulang sedikit. Al-faslu tasi' asyara fi bayanil wajd was sofa. Hari ini kita membahas tentang al-wajdu. Wajdu itu rasa gemetar, rasa, orang Jawa nyebut ndredeg ya, rasa terdapat desiran hati yang paling dalam. Kira-kira hatinya membungkah antara batin, antara akal, antara ruhaninya itu menyatu. Wassofa, dan ini menunjukkan bersihnya hati. Dasarnya apa? Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talina juluduhum wa qulubuhum ila dzikrihim. Gemetarnya bulu kuduk kita, kulit yang sangat tipis itu karena yakhshawna rabbahum, karena takutnya kita kepada Allah. Jadi kalau kita menyebut nama Allah tidak menyentuh hati, berarti apa? Berarti wa qasat qulubuhum satta, hati kita membeku. Karena Allah adalah puncak dari mahabbah kita. Bapak Ibu sekalian, menyebut yang dikasihi atau istri atau yang masih muda mencintai seseorang ya, itu ketika menyebut nama saja sudah ser. Nah, al-wajdu itu sernya kita kepada Allah itu ada enggak? Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, kemudian menjadi tenanglah kulitnya ser, hatinya tenang ya, mendengar nama Allah, mendengar sebutan orang tua kita, kekasih kita, dan hatinya wa qulubuhum ketika apa? Ila dzikrillah, ketika saat kita berzikir pada Allah. Kok kita menyebut Allah biasa saja? Ada yang salah, kabelnya nggak nyambung. Aku cinta padamu, pada kekasih kita, pikirannya kemana-mana, ya nggak ada artinya itu. Mulut saja, bukan hatinya. Karena itu hati itu harus bergetar, hati itu ada sernya ya, ada membungkahnya ketika zikrullah. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah juga berfirman tadi di surat Az-Zumar 23 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syarahallahu sudurahu lil Islam
Apakah Anda ada sebuah getaran ketika hatinya menerima agama Islam? Orang beragama tidak beragama kok sama aja ya. Katanya Islam. Tapi tapinya itu lampirannya banyak. Tapi banyak ya. Karena itu kita belum menerima agama Islam secara baik. Fa huwa ala nuri mir rabbih. Lalu mendapatkan cahaya dari Tuhannya ya, yang menyinari hatinya. Saya katakan sekali lagi, nurullah fi nurul qalbi wa fi nuril wajhi wa fi thumma nuril hayat. Kalau cahaya Allah telah menyinari hati kita, dia akan tercermin di dalam nurul wajhi, cahaya wajah kita. Kemudian apa? Nurul hayat. Hidup kita itu tercerahkan, tercahayakan, bukan mencurang, muram. Rezeki seret muram, ditinggal istri muram, ditinggal kekasih muram. Gusti Allah mboten sare kok wedi sih. Inilah. Itu Bapak sekalian. Karena apa? Kalau kita tenang, hati kita aja cahaya Allah, maka dengan demikian kita akan hidup tenang. Tadi ada juluduhum wa qulubum ila dzikrillah. Nah, cahaya Allah itu hanya diberikan kepada hati yang bersih. Sinar itu, apakah itu senter, apakah itu lampu mobil, itu akan memantulkan kalau cahaya atau kaca yang ada di dalam hati kita itu bersih. Kalau enggak bisa. Fawailul lil qasiyati qulubuhum, maka celakalah yang sangat besar bagi mereka hati-hatinya itu apa? Hati yang qasiyati, hati yang gelap, hati yang keras. Diajak pengajian, apa itu pengajian? Diajak tarekoh, enggak usah torekoan. Nah, misalkan gitu, itu apa? Itu menunjuk qaswatul qulub. Hatinya telah membeku. Diajak kebaikan itu sangat sulit. Maka fawilul qasiyati qulubuhum, dari apa? Min dzikrillah, dari mengingat Allah. Zikir enggak gelem, maca Quran enggak gelem, salat malam enggak gelem, mlebu tarekoh ya ora gelem. Karena apa? Qaswatul qulub, hatinya telah membeku. Maka dengan demikian ini sangat bahaya kalau Allah sudah melengos, bahasa Jawa ya, melengos. Allah enggak mau melihat kita itu karena hati kita gelap itu Allah. Itu bahaya buat kita. Kalau dibiarkan hati yang keras tadi membeku, ya udah sulit. Diketik itu sulit, diajak itu sulit. Karena ini adalah di dalam surat Az-Zumar ayat 22. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini berkaitan dengan apa yang disampaikan hadis Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, jadbatun min jaddabati haq tuwazinu amalat taqolain. Jadbah, Bapak sekalian pernah dengar ya, jadbah. Jadbah apa? Jadbah adalah tarikan ruhani ya, min jadzabati, dari yang tarikan ruhani al-haq bersama al-haq. Jadi tarikan nafas fi kulli nafsin tiada lain adalah la ilaha illallah, atau ismudzatnya Allah. Allah itu berarti jadbah. Karena itu Naqsyabandi mengajarkan zikir apa? Zikir namanya zikrul darul anjuman fil qalbi. Zikir menyebut nama Allah di dalam qalbi, fi kulli nafasin wa adatin wa waktin wa halin wa sa'atin. Setiap saat kita menyebut Allah, sambil apa saja,
Allah selalu bersama kita, karena itu kita menyebut Allah. Itu namanya jadbah. Bapak sekalian, sudah merasa jadbah enggak? Setiap saat menyebut nama Allah enggak? Lah itu dilatih. Tuwazinu amalit taqalain. Orang yang jadbah itu sebanding dengan ibadahnya seluruh jin dan manusia. Karena kita makrifat la hijab ma'allah, karena kita tidak ada hijab dengan Allah. Karena itu melatih jadbah ini tiada lain adalah zikirnya Bapak Ibu sekalian, yang sehari 11.000 itu. Belum lagi ditambah setiap saat, setiap jalan, setiap bekerja. Caranya apa? Enggak ada yang ngajari kecuali tarekoh. Masa kita umur 60-70 enggak mengenal jalan menuju Allah? Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Izin dengan segala hormat. Marah. Nah karena itu ini penting untuk kita melakukan jadbah. Jadbah tiada lain adalah kedekatan hamba kepada Allah secara ruhaniyah melalui pertolongan ilahiyah dari makom-makom yang secara singkat, tanpa batas, tanpa usaha, tanpa ikhtiar. Kadang-kala jadbah itu keluar begitu saja. Hujan berhenti. Karena apa jadbah? Ya kira-kira wujudnya karomah. Karomah itu ada karena jadbahnya itu. Hei ya Allah, aku kok males ya berangkat. Aku izin ya Allah nggak berangkat. Benar, kalau berangkat ada kecelakaan. Itulah bis yang kita tawar itu banyak. Karena apa? Itu karena jadbah. Nah, ini yang kita mohonkan. Nah, manusia itu seringkali ada intuisi yang terdalam. Intuisi dalam artinya apa? Artinya kita dibimbing oleh Allah di dalam melakukan, menjalani apa saja. Wa qala al-mu'allif, dan beliau menyebutkan di dalam satu hadisnya juga, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malla wajdu lahu la hayata lahu." Orang yang tidak punya jadbah, orang yang tidak punya ser dengan Allah, orang yang tidak punya gejolak kolbunya, ya la hayata lahu, sebetulnya dia mati. Itu seonggok jenazah, seonggok jenayah yang sedang jalan. Hidup tapi enggak mengenal Allah, hidup hatinya beku, hidup tidak pernah berzikir. Menurut guru saya itu jenazah yang sedang jalan. Meskipun umurnya 70 tahun, tidak mengenal Allah, tidak mau tarekoh, itu menurut guru saya adalah seperti jenazah yang hidup. Jenazah yang jalan, enggak tahu arahnya kemana. Ini dalilnya Rasulullah mengatakan malla wajdalahu la hayatalahu. Kaya, sugih, punya jabatan, kekuasaannya tinggi. Orang kalau bertorekoh itu jenazah jalan kok. Alim, gelarnya banyak, itu jenazah jalan karena tidak jadbah. Malla wajda lahu, tidak ada jadbahnya, tidak ada gejolaknya. Nah, karena itu waqala Imam Junaid Al-Baghdadi, tahu Junaid Al-Baghdadi? Itu tasawufnya adalah dari orang NU. NU kan sudah jelas mazhabnya ikut siapa, tasawufnya ikut siapa, itu kan? Ya. Kemudian mengenai akidahnya Al-Maturidi, ya. Itu udah tiba waktunya tarekoh kok nggak gelem ketika tasawuf. Mazhabnya mau syariatnya. Tapi begitu bicara tentang tasawuf kok nggak ngelakoni sih orang-orang ini. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Imam Junaid mengatakan apa? Rahmatullah, al-wajdu idza sodafa fil batin minallahi ta'ala yurithu sururon au khazanan
Gejolak kalbu al-wajdu, ketika kita bersama Allah yang menghantam batin manusia sehingga menimbulkan rasa bahagia dan sedih. Ninggalin sholat itu nggak ono rasa sedih itu gimana sih? Berpuluh-puluh tahun nggak sholat, nggak merasa salah itu. Allah, nggak ada itu hentaan dalam hati, itu nggak ada. Nggak ada juga rasa bahagia, nggak ada rasa syukur. Nah, ini berarti orang nggak punya jadbah. Orang tidak jadbah, la hayata lahu, menurut Rasulullah itu seperti jenazah yang sedang jalan. Saya guyon sedikit ya Bapak sekalian. Dulu saya punya kiai dan kiai kita bersama, Kiai Mukhid Muzadi ya. Ono wonge ora nak nyawone itu mayit. Ono. Tapi ono wonge ono nyawone tapi nggak ketok wonge, itu namanya demit waktu itu lah. Guyonannya gitu. Lah ini juga gitu. Kalau manusia ada tapi nggak ono rasonya, nggak ada jiwanya, nggak ada rohaninya, itu ya jenazah melaku. La hayata lahu, itu sama saja tidak ada kehidupan bagi dirinya. Maka dengan demikian fal wajdu ala na'uaini, gejolak hati, membungkahnya hati. Yang muda-muda ya Bapak sekalian, kalau ketemu calon istrinya membungkah enggak hatinya? Ser enggak? Ser. Lah kita mau sholat itu ya ser. Mau berjumpa Allah kok enggak ser, itu gimana sih? Itulah. Ada dua ya, al-wajdu ya, jismani wa ruhani, jiwa dan raga. Fal jismani, maka namanya gejolak jasmani, wa wajdu nafsaniyati wa wajdu bi kuwatil jismi. Kalau gejolak secara jasmani adalah gejolak hawa nafsu yang muncul dari motif lahiriahnya ya, ruhani. Bi ghairi kuwatil jadzbadiyah, enggak ada rasa gejolak ghalibah wa ruhaniyah secara rohani. Apa? Mislar ya wa sum'ah wa syahwa wa syahrah. Misalkan ketika riya, sum'ah, ingin diketahui, ingin tenar dan ingin terkenal ya, itu juga jadbah tapi jisminah, itu adalah nafsu. Mengapa manusia kalau yang bersifat jasmaniah kok ada jadbah, ada gejolak, ingin dikenal, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dikarak seperti manten? Apa sih nggak melaku dewi itu loh. Saiki wong lek ra mlaku dikarak karo wong itu merasa tidak jadi tokoh itu loh. Betul ya, Bapak ya? Bahkan lagi dia nggak akan jalan kalau nggak dikarak. Kalau 5 orang ya syukur-syukur orang datang masuk ke ruangan, orang berdiri semua. Nah, itu jadbah jismaniyah, itu nafsu. Mengapa kalau jadbah nafsiyah kok mau, tapi jadbah ruhaniyah kok nggak gelem? Manusia itu apa? Mengapa? Karena waqasat qulubuhum, hatinya adalah tertutup, hatinya kosat, gelap, qaswah. Hatinya itu adalah membengkak. Fahadha naw'u kullu batilun. Jadbah yang ruhaniyah, yang jisminiyah itu adalah aktualisasi dari dominasi kulluhu batilun, semua itu batil. Li'anna ikhtiyaruhu ghairu makhlubi wala maslub. Karena semua yang dia lakukan itu bukan akibat dominasi dan kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yajujun muwaqafah, maka tidak boleh berdamai ya dengan cara seperti itu. Bimisli hadzal wajdu,
gejolak yang semacam ini. Yang ini kita hentikan, tapi wajdu kita kepada Allah, kepada kebaikan, kepada zikir, itu yang ditambah. Nah, anehnya manusia yang ini. Jadi kembalilah yang ini, yang jismaniah, makan yang enak, berpoya-poya gitu ya. Nah, karena itu kita kembali pada apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, manusia itu ada nafsu, ada hati. Kalau jejak jismaniah seperti itu, yang menang nafsunya, bukan kolbunya. Bapak sekalian yang hormati, mari kita renungkan, apakah kita masih sangat dikendalikan oleh nafsu-nafsu jismaniah kita. Wa qala al-mu'allif wa ammar ruhaniyatu fawa ayyatakawwa ruhaniyah, sedangkan jadbah gejolak kolbu yang bersifat rohani, fawa maka itu semua adalah ayyatakawwa ruhaniyah, ketika ada kekuatan rohani akibat bikuwatil jadbah, karena tarikan nafas kita, karena jadbah, karena kita ada ada rasa, ada membungkahnya hati kita ketika berdekatan dengan Allah. Misalnya bimisli qiraatil Quran bisautil hasan, seperti kita mendengarkan Al-Quran bisautil hasan dengan suara yang lembut. Allah kata gitu kan. Setelah sampai pada qalqalah kemudian berhenti, maka disebutnya hati kita kan ser. Ketika ser menyebut Allah, nah, itu berarti orang sudah seperti ada jadbah. Kalau enggak, maca Quran ndak dirungokno, guyon dewi. Au syi'rin au mazun, dan juga membaca puisi yang berirama. Nah, ketika seorang membaca puisi, nasyid gitu, hati kita juga bergetar kan? Nah, itu berarti ada getaran. Au dzikri mu'asiron, atau kita dalam zikir yang menghanyutkan. Tapi sekalian, pernah nggak zikir sambil nangis? Kalau pernah zikir sama nangis berarti ada jadbah. Kalau zikir tidak pernah nangis berarti belum tumus. Doa nangis nggak? Nah, ini disebut adalah zikrum mu'assir. Doa itu kan zikir. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu kalau malam tengah malam doa sambil nangis itu nggak apa-apa, karena itu tumus, hatinya itu jadbah. Fala yabqas jismi kuwah, maka dengan demikian keadaan ini fisik tidak memiliki kekuatan dan menolak kuwah kekuatannya. Artinya jasmani, artinya nafsunya itu terkalahkan. Wahtiyaru wahada rahmaniyun mustahab, maka ini merupakan gejolak rahmat yang sangat dianjurkan dan kita harus mengikuti. Bagaimana caranya agar kita jadbah dalam doa? Wujudnya ini adalah apa? Lazzatul ibadah, lazzatul munajat, lezatnya munajat, lezatnya sholat malam kita rasakan, itu berarti ada jadbah. Nah, caranya apa? Ini yang dianjurkan tadi, bersihkan hatinya, itu adalah wassofa, tasfiyatul qulub, bersihkan hatinya dengan zikir. Muwaqafu ilahi, maka kita harus mengikuti cara ini. Asyara biqaulih ta'ala, seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabasyir ibadilladzi yastami'unal qawla wa yatbi'una ahsanahu. Maka sampailah berita gembira kepada hamba-hambaku mendengar kata-kata nasihat dan mengikuti apa yang dilakukan karena ahsan, karena baik. Hatinya menjadi gampang terketik untuk diajak kebaikan. Az-Zumar 17:18. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, inilah pentingnya
membersihkan hati agar kita bisa jadbah, agar kata-kata mutiara, baca Quran, zikir itu bisa ditelan. Kalau hati tidak bisa kalau hati kita nggak bersih, seperti piring yang kotor, bapak kasih makanan bisa dimakan nggak bisa, nggak melebu. Walaupun zikir berkali-kali, beribu-ribu, kalau hatinya tidak bersih kan nggak ada jadbah, nggak ada rasa. Walaupun ketemu berkali-kali dengan pacarnya, nggak ada rasa, ya seperti ketemu biasa. Nah, itu yang saya maksudkan jadbah. Jadbah adalah getaran hati, desiran hati, membungkahnya hati ketika ketemu kepada kekasihnya. Dalam hal ini adalah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kadza aswatul asr, gejolak kalbu rohani muncul mendengarkan apa? Aswatul asab, orang perindu. Orang kalau rindu itu gampang ternyuh. Betul Bapak Ibu? Ini yang teman-teman yang kerja LDR, yang berjauhan, rindu nggak? Rindu. Di sini Surabaya, istrinya di Jakarta, ketemu sebulan sekali, rindu. Jadi kalau orang punya ini aswatul usak itu bahasa lainnya juga sauki. Jadi kalau ada orang namanya sauki itu perindu, dia sangat merindukan kekasihnya. Nah, kalau seperti itu maka kita ada jadbah. Watuyur wal akhanul muta'ani, ya, dan dari suara burung-burung yang melodi penuh makna. Itu kan lagunya Umairah mah banyak ya gini. Oh, burung sampaikan, maaf itu tidak bisa nyanyi ini, tapi banyak di syairnya seperti itu ya. Fakullu dzalika quwwatur ruh. Kalau orang seperti ini ada kekuatan ruhnya, kekuatan ruhaninya, mencintai dengan hati, bukan mencintai dengan nafsu. Karena apa? Hatinya yang berbicara. Ini namanya al-mahabbah. Mahabbah asasul ma'rifat. Orang kalau sudah mahabbah, mencintai, adalah orang yang ma'rifat. Cirinya dua, dzauq was syauq. Dzauq rasa, syauq rindu. Jadi orang kalau mencintai pasti ada rasa dan rindu. Itu apa? Biquwatir ruh, karena kekuatan ruhnya. Wala madkhala linnasi wasyayatin, semua itu maka semua manusia dan setan bekerja di kegelapan dan nafsu, fi dzulmaniyah nafsuniyah. Tapi setan kan tidak mau, menggoda. Nah, kuwatur ruhaniyah ini kalau hatinya bersih. Tapi kalau tidak, maka yang masuk adalah tentang nafsu yang ada di dalam diri kita. Bapak sekalian, maka dengan demikian la fi rahmati nuroniyah. Orang kalau dikuasai oleh nafsunya, maka la fi rahmaniyah, tidak ada rasa kasih sayang. Wan nuroniyah, tidak ada cahaya di dalam hatinya, karena tidak tercerahkan dari cahaya Allah, tidak dipantulkan cahaya Allah, sehingga nurul wajihnya juga gelap, wajahnya mencurang. Apalagi nurul hayat, apalagi cahaya kehidupannya tidak ada. Hidup congkrah terus, resah terus, urusan rezeki resah, urusan pangkat resah, urusan keluarga resah, sehari-hari resah, karena tidak apa? Tidak ada rahmaniyah wa nuroniyah. Bapak sekalian, wa qolal mu'alif yadzubu fiha kama yadzubu min kalimatil qalah, sebagaimana ya itu semua larut di dalam ahwal ini, sebagaimana setan juga akan larut dengan bacaan qauqalah.
Setan tidak akan masuk kepada kita kalau kita menyebut kaukolah. Apa kaukolah? Wahya, Imam Syekh Abdul Qadir menyebutkan wahya apa? La haula wala quwata illa billahil alil adzim. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Jadi urip nggak usah wedi, nggak usah takut. Kadza warafil jas hadis, dan itu semua adalah penjelasan dari hadis-hadis di atas. Bapak Ibu sekalian saya hormati, untuk hari ini demikian saja kita membahas jadbah yang ada dua, jismaniyah dan ruhaniyah. Ruhaniyah ini yang kita kuatkan, kita bersihkan. Kalau yang jismaniyah kita tanggalkan, kita kurangi. Ya, Bapak, dengan cara itulah kita akan mendapatkan mahabbatullah, mencintai Allah. Yang di dalamnya ada as-sauq, rindu pada Allah, wadzauq, dan ada rasa, sehingga kita itu adalah ada getaran, ada desiran ketika menyebut Allah, ketika disebut nama Allah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Alfu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.